Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar azizil ghafar mukawwirul laili 'alan nahar wa tabsyiratan lidzawil qulubi wal i'tibar amma ba'd. Saya Faizia Aulanisa, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2, ingin mereview pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Makkah. Teori Makkah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau sama dengan abad ke-7 Masehi. Dan tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah satu ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang kedua adalah teori Gujarat. Nah, teori ini mengatakan bahwa proses datangnya Islam ke Indonesia adalah berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Dan Gujarat ini terletak di India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Dan tokoh yang mensosialisasikan teori ini yaitu kebanyakan dari sarjana Belanda. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Dan teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia yaitu berasal dari daerah Persia atau yang kini bernama Iran. Dan pencetus dari teori ini atau yang mengatakan teori ini yaitu Husein Drajaningrat yang yaitu sastrawan asal Banten. Yang terakhir, yang keempat adalah teori Cina. Dan teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam masuk ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari Cina, yaitu dari para perantau Cina. Akan tetapi orang-orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Pada tahap permulaan ini, saluran Islamisasi adalah melalui jalur perdagangan, karena kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim yaitu negeri Arab, Persia dan India turut ambil bagian dalam perdagangan, yaitu dari negeri-negeri bagian barat, tenggara dan timur benua Asia. Yang selanjutnya adalah jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang baik daripada kebanyakan pribumi di Nusantara, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar dari bangsa Arab tersebut. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Nah, akibatnya timbullah kampung-kampung atau daerah-daerah kerajaan yang muslim. Yang selanjutnya adalah jalur dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh yang berdatangan ke Nusantara bersama para pedagang. Yang selanjutnya adalah jalur tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi ini mengajarkan filosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga agama Islam ini atau agama baru ini mudah dimengerti dan mudah diterima oleh kalangan masyarakat Indonesia ini. Yang selanjutnya adalah jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan, yaitu baik di pesantren atau pondok yang diselenggarakan atau yang didirikan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan para ulama. Dan setelah
santrinya keluar dari pondok atau dari pesantren itu, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat-tempat tertentu mengajarkan Islam. Dan yang selanjutnya adalah jalur kesenian. Jalur Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Nah, dikatakan Sunan Gunung Jati adalah tokoh yang mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah dalam pertunjukannya, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikuti ucapan kalimat syahadat. Dan sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita tersebut disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Yang terakhir adalah jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyatnya masuk Islam, yaitu setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh terhadap tersebarnya Islam di daerah tersebut. Di samping itu, baik Sumatera dan Jawa maupun Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam, dan kemudian kemenangan kerajaan Islam itu secara politik banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.